wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ainasita dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, serta contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia disebut lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Saat ini, momen tersebut kita kenal dengan ikrar Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 8 Agustus tahun 1945 karena pada saat itu UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Yang kedua adalah sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Fungsi Bahasa Indonesia melansir dari Kantor Bahasa Banten Kemendikbudristek. Yang pertama adalah sebagai lambang kebangsaan, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai perhubungan antar warga, antar daerah, dan juga antar budaya. Yang keempat sebagai alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Yang kelima sebagai bahasa komunikasi tingkat nasional. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Ungkapan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu kebenaran. Bahasa yang diucapkan adalah bahasa yang baku. Berikut ini adalah contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar antara ibu guru dan juga siswa. Febri, apakah kamu sudah mengerjakan PR? Sudah saya kerjakan, Bu. Baiklah kalau begitu, segera kumpulkan. Terima kasih, Bu. Sekian dari saya, bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.